Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya di video tutorial dari praktikum laboratorium ilmu komputer. Oke, pada video kali ini di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi untuk praktikum pengolahan citra. Yang dimana video kali ini saya di sini akan menjelaskan apa itu operasi pixel dan histogram. Nah, video ini juga nanti kita akan melakukan tutorialnya menggunakan Google Colab. Nah, oke, kita lanjut aja. Di sini untuk pengertiannya yang pertama, apa sih itu operasi pixel? Operasi pixel adalah operasi pengolahan citra yang memetakan hubungan setiap pixel yang bergantung pada pixel itu sendiri. Jika f, y, x menyatakan nilai sebuah pixel pada citra, f dan g, y, x menyatakan pixel hasil pengolahan dari f, y, x. Hubungannya dapat dinyatakan dengan g, y, x sama dengan t, f, y, x. T menyatakan fungsi atau macam operasi yang dikenakan terhadap pixel f, y, x. Jadi operasi pixel ini dia menggunakan histogram kayak gitu ya. Jadi ada titik koordinatnya y, x dan untuk yang lainnya juga. Nah, sini masuk lagi ke histogram. Nah, histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh pixel citra. Nah, nilai yang besar menyatakan bahwa pixel-pixel yang mempunyai intensitas tersebut sangat banyak. Nah, di sini ada contohnya ya, gambarnya. Nah, ini merupakan histogram citra yang dimana di sini menggambarkan atau memberikan informasi yang dimana tingkat dari intensitas pixelnya tersebut. Nah, sangat banyak nih. Misalnya kalau tinggi berarti sangat banyak. Nah, ini dari citra grayscale kayak gitu. Oke, langsung kita coba aja kali ya teman-teman ya, menggunakan Google Colab-nya. Di sini kita close dulu aja. Nah, teman-teman, oke, di sini kita langsung buka Google Colab-nya. Untuk Google Colab, teman-teman semua bisa menggunakan Google ya, browser teman-teman. Kita tulis aja Google Colab. Nah, udah ada. Nah, pilih yang bagian awal ini. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini belum mengoding menggunakan Google Colab atau membuat notebook Python menggunakan Google Colab, di sini pasti bakal kosong. Nah, kebetulan kalau saya di sini ada beberapa notebook yang udah saya buat, jadi di sini ada terisi. Nah, kalau saya ingin buat baru, tinggal dibuat new notebook aja. Oke, tunggu dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya untuk si Google Colab-nya. Jadinya kita langsung mulai aja. Udah kebuka. Nah, sebelum mulai kita kasih dulu nama foldernya apa. Misalnya praktikum PC histogram ya, histogram. Nah, udah nih, udah histogram. Nah, langsung kita mulai buat si ininya, si code-nya. Nah, sebelumnya kita biar enak kita kasih judul dulu ya di atasnya. Di sini misalnya operasi pixel dan histogram. Nah, oke, kita naikin ke atas. Nah, judulnya udah ada. Nah, sekarang kita buat ininya apa, code-nya. Nah, biar enak di sini kita kasih komentar biar kita tahu nih proses apa sih yang akan dilakuin setiap selnya. Nah, sini kita siapin dulu aja. Siapkan ruang kerja untuk pengolahan citra. Nah, sini udah kita buat tagnya proses pada di sel ini. Nah, sebenarnya sel ini juga kita bakalan ngimportin library-nya. Jadi di sini library-nya udah ada linknya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di modul. Tinggal di copy paste aja yang bagian ini, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita langsung running aja, run sini. Nah, sini nanti ada proses install dari library yang
linknya yang kita kasih ini. Tunggu beberapa saat nih, masih installing. Nah, sudah mulai proses install, proses download. Nah, sudah download, jadi masuk ke install. Tunggu beberapa saat. Nah, untuk error ini nggak apa-apa ya, dihiraukan aja. Kalau misalnya udah ada bacaan happy coding, berarti library-nya udah masuk. Oke, sekarang kita coba ini ya, importin library apa sih yang akan kita pakai. Kayak yang pertama kita gunain NumPy, habis itu kita gunain Matplotlib, habis itu kita gunain GP2, habis itu kita ngambil file dari Google Drive kayak gitu ya. Nah, kita buat codingan yang pertama di sini. Ini ya, kita import ini ya dulu si library-nya. Nah, sini ya, tinggal import library. Nah, pertama kita import. Nah, kita import yang pertama ini NumPy. Ini udah ada ya, NumPy, SNP. Nah, kita import lagi Matplotlib. Nah, ini udah ada juga. Nah, Matplotlib, pyplot, ASPLT. Nah, sekarang kita import GP2-nya. Nah, udah. Nah, dari Google Colab, from Google patches import. Nah, kita import lagi, import cp2 show. Nah, ini udah nih. Nah, sebelumnya teman-teman juga ini taruh gambarnya atau folder citra yang akan teman-teman akan proses. Nah, kebetulan saya di sini udah taruh. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, sebentar. Saya udah taruh di drive. Ya, teman-teman juga nanti taruh di drive ya. Pengolahan citra mana nih? Pengolahan citra. Nah, gambarnya di sini ya, saya taruhnya ini gambar prakpc. Nah, oke, di sini ada beberapa video. Sebentar. Nah, saya taruh ini nih, gambar daun ini nantinya yang akan saya olah kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke Colabnya. Nah, kalau udah di import ini, kita tinggal run aja supaya aktif. Nah, ini udah aktif ya. Nah, sekarang baru kita akan melakukan histogram citra. Nah, kita kasih judul dulu di sininya, histogram citra. Oke, sekarang kita masukin codingannya. Nah, di sini untuk histogram citra di sini kita akan masukin dulu ya gambarnya ya. Masukin dulu gambarnya, sini image, cp2. Nah, kita panggil lagi cp2 imread. Nah, di sini membaca ya, atau kalau kita naruh biasanya imread. Nah, nama filenya apa tadi? Nama file saya kan daun ya, daun.png. Tip 2 daun.png. Nah, sekarang kita salah sebentar. Nah, kita print, kita lihat hasilnya. Print image dot shape. Nah, kita lihat nih hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, sini udah masuk ya. Nah, ini ya si hasilnya, yang dimana
pada codingan yang ini di sini menjelaskan tentang ininya, shape-nya, yang dimana shape ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan histogramnya. Nah, di sini kita lanjut lagi ke codingan berikutnya. Nah, di sini menjelaskan nih ada dimensinya ya, memuat citra dan menampilkan dimensi citranya nih di sini nih. Ini merupakan dimensi citranya nantinya. Nah, sekarang kita buat coba histogramnya. Kita lihat hasil histogramnya. Nah, kita masukin lagi codingannya berikutnya. Nah, kita ngoding lagi. Nah, sebelum coding kita kasih tag ya, jangan lupa ya, proses untuk yang bagian ini, yaitu histogram citra berskala abu, berskala keabu-abuan. Nah, di sini seperti tadi pengertiannya. Di sini kita mau coba konversi dulu si citra berwarna, kan ini kan berwarna ya. Nah, kita coba ke citra ini ke skala keabuan dulu, baru nanti hasil plot dari histogramnya nanti kita bisa lihat. Nah, sini kita ubah dulu, kita convert dulu si citranya ke berskala abu, IMG. Nah, kita kasih nama gray ya. Gray itu sama dengan CV2. Kita deklarasikan si image gray itu apa, CV2, CVT color. Nah, CVT color. Nah, si isinya itu si image IMG tadi kita deklarasiin, CV2 dot color dot to gray. Nah, udah. Di situ kita masukin plotnya. Nah, di sini nih kita munculin histogramnya. Plot histogram. Nah, histogram. Nah, kita masukin IMG, si gambarnya IMG gray ya. Si IMG gray. Rafael. Nah, sini masuk lagi. Nah, ya di sini ya kita buat seperti ini. Lalu kita masukin nih si dimensinya tadi. Ini kan 256 sama 0,256. Kita coba nih hasil plotnya. plt dot show. Nah, kita lihat nih hasilnya seperti apa histogramnya. Oke, sini ada error ya, di mana iya ya, sini nih salah nih. Ada ini nih, bukan ini ya, tapi nah hasilnya ya. Nah, hasil dari histogramnya, jadi teman-teman bisa tahu nih intensitasnya dari citra yang tadi kita masukin. Jadi sini prosesnya kita convert dulu menjadi ke skala keabuan kayak gitu. Lalu di sini kita lanjut lagi. Di sini udah muncul ya histogramnya, yang dimana di sini udah ada interval angka-angkanya gitu kan. Kita bisa tahu nih intensitasnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, coba buat histogram ini berdasarkan warna RGB kan. Tadi kan skala keabu kan. Nah, sekarang berdasarkan warna RGB-nya, ada merah, hijau, dan blue, atau red, green, and blue gitu kan. Nah, kita coba nih buat codingannya. Nah, codingannya sini kita kasih tag dulu apa, histogram intensitas warna RGB, intensitas warna RGB. Nah,
kita masukin dulu colornya ya. Colornya kita deklarasiin dulu si color itu apa. Nah, kita kasih ini aja deh, misalnya blue. Sorry, blue. Kok gini sih? Blue, green, red. Lupa kutip. Red. Nah, kita masukin iterasinya ya. Kita coba lakukan iterasi for i. Nah, call in enumerate. Nah, ini dia apa tuh si library-nya, color. Nah, jangan lupa tik 2. Nah, sini langsung masukin histogramnya. Nah, kita deklarasiin si tr ini apa, si v2 ya, v2 tik call, ada nggak di sini call his, oh nggak ada, kita ini aja call. Nah, ini ya pakai yang ini. Nah, sini kita buat kurung dulu, pakai kurung, kita masukin ya situ image img. Nah, habis itu kita lakuin iterasi i non sampai dengan kita masukin dimensinya 256 ya, 256 0,256. Nah, udah di sini masuk lagi plt dot plot. Str-nya kita masukin. Nah, kita masukin. Nah, tadi soalnya kita udah deklarasiin di atas ya. Nah, color sama dengan call. Nah, color ini sama dengan call yang tadi kita deklarasiin di atas. Nah, habis itu plt xlim, sini masukin 0,256. Nah, kita langsung plot plt, kita panggil show. PLT ini kita showin plotnya, show. Nah, sudah seperti apa, kita lihat. Gak ada error? Oke, gak ada error ya. Nah, tampilnya seperti ini nih. Jadi si histogramnya kita lihat nih berdasarkan warna RGB, intensitasnya. Blue ada berapa, blue-nya ada berapa, sini intensitas cahayanya, red-nya berapa, green-nya berapa. Nah, bagian sini juga ya, intensitas yang bagian sini citranya ada berapa tingkatnya. Kita bisa tahu menggunakan histogram, dan di sini kita berdasarkan warna RGB atau red, green, and blue. Oke, mungkin kita lanjut lagi di sini. Kita mencoba untuk berdasarkan ini ya, kecerahan brightness. Nah, kita coba lagi di sini buat. Nah, kita sini kasih teksnya dulu aja. Nah, kecerahan, nah, kurung brightness. Oke. Nah, kita masukin kodenya. Nah, untuk si rumus dasarnya itu dia pakai alpha dan ini ya, beta ya, untuk si kontrol dari kecerahannya kayak gitu. Nah, sama seperti biasanya kita deklarasiin dulu si image-nya. Image sama dengan, atau kita masukin dulu si image-nya. V2 titik I'm read. Nah, kita masukin I'm read. Nah, apa tadi filenya? Daun.png. Daun.png. Nah, udah nih. Nah, kita print.
print lagi buat tahu. img.shape. Nah, oke, udah muncul lagi dimensinya. Kita buat lagi. Nah, sini rumusnya nih. Kalau kecerdasan brightness ini menggunakan alpha dan beta. Nah, sebagai kontrolnya ya. Dan juga ada skalanya, misalnya 0 untuk alpanya itu 1 sampai dengan 0, sampai dengan 3 sampai dengan 0. Nah, kalau betanya itu untuk kecerahan, kontrol kecerahannya itu dari min 100 sampai dengan 100. Nah, intervalnya seperti itu ya. Nah, untuk kontrasnya juga dari 1,0 sampai dengan 3,0 kayak gitu. Nah, semakin besar nih si misalnya brightnessnya dari min 100 ke 100 itu makin cerah gitu kan. Nah, kita buat dulu aja. Ini alpanya, alpha sama dengan 1.0. Nah, di sini kita kasih tanda komentar ini tuh apa gitu kan. Intervalnya sampai berapa. Nah, kontras kontrol. Kontrol. Nah, sini intervalnya berapa tadi? 1,0 sampai dengan 3,0 ya. 3.0 maksudnya, sorry, bukan koma. Nah, habis itu betanya kita deklarasi lagi. Beta sama dengan kita kasih 35 aja. 35. Nah, kita kasih tahu nih intervalnya kayak gimana. Nah, di sini yaitu brightness control atau tingkat kontrol kecerahan. Sini brightness control. Taruh nih tadi berapa? Min 100 sampai dengan min 100 sampai dengan 100. Oke. Ini ya, buat si alpha sama betanya kita deklarasiin dulu. Nah, langsung kita masukin image brightness yang udah kita deklarasiin. Oh, ini kita deklarasiin dulu ya. Bright. Oke, habis itu masukin lagi CP2 convert. Nah, kita convert dulu nih. Convert scale apps. Nah, ada nggak sini? Nah, sini ya. Nah, kita pakai yang ini nih, scale apps. Nah, kita masukin deh image-nya. Image alpha sama dengan alpha sama dengan alpha, beta sama dengan beta sama dengan beta. Jadi ini nilai sama gitu kan. Nah, langsung kita masukin lagi CP2 I'm show mg bright. Nah, kita play. Oke, sini ada error nih. Error di bagian sini alpha-nya nih. Kayak saya ada salah ketik. Alpha. Oke, sebentar, saya hapus dulu. Kita ulang lagi. Nah, ini ya, coba. Oke, sini ya. Ada yang typo mungkin. Nah, di sini hasilnya ya, dimana kita meningkatkan kecerahan dari gambar yang kita punya tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba nih lihat hasil histogramnya kayak seperti apa sih hasil histogramnya. Nah, kita bisa lihat nih hasil histogramnya. Caranya kita buat lagi code-nya. Nah, kita masukin image bright. Nah, kita buat histonya nih, histo. Nah, masukin deh si ininya, gambarnya 2 CPT color. Nah, si colornya, nah, si image. Nah, image bright ya, masukinnya. Nah, sini CP2 dot color.
color underscore and 2 gray. Nah ini, nah, habis itu kita panggil lagi histogramnya. Nah kita buat histogram. Nah kita panggil si image-nya yang tadi kita deklarasi di atas, image histo dot ravel. Nah kita masukin ininya, skalanya 256 0 sampai dengan 256 batasnya, dimensinya. Nah, kita lihat hasilnya. Kita show nah, hasilnya kayak gimana. Nah lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini nih. Jadi tingkatan kecerahannya. Nah di sini kelihatan nih, di sini bagian sini. Jadi cahayanya tinggi sekali, berarti peningkatannya lumayan kayak gitu kan. Nah dari brightness ini, nah dari histogram ini kita bisa lihat nih informasinya seperti apa kayak gitu. Nah oke, kita nih berhasil mengolah citranya tadi, ningkatin cahayanya. Habis itu kita lihat histogramnya. Nah sekarang kita coba buat ini, ningkatin kontrasnya. Oke, kita buat lagi di sini teksnya, tag baru, judul baru. Nah, jadi kontras ya. Nah, kita kasih nama kontras. 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 Oke, kita buat code-nya. Code-nya seperti biasa kita image kita ini dulu biar cepet ya, kita langsung aja. Soalnya ini seperti yang di atas seperti biasa. Nah sini gambarnya udah masuk. Habis itu kita buat lagi. Nah sini juga tetap pakai alpha sama betanya. Nah sini tadi kan kalau kita kan brightness yang kita atur. Nah sekarang yang kita atur adalah kontrasnya. Nah codingannya sama sebenarnya seperti atas, hanya saja di sini kita mengaturnya di alpha betanya kita atur. Nah seperti ini ya, codingannya sama nih. Nah tapi di sini bedanya kita di alpha sama betanya kita atur. Nah sini kan karena kontras untuk kontrolnya. Nah sini kita gedein kontrasnya 2,0. Nah untuk betanya kita nolin aja. Kita cahayanya nggak usah kita atur lagi. Nah lalu kita di sini buat variabelnya itu ya image kontras, yang mana isinya seperti ini. Jadi ngambil dari data dari ini. Nah habis itu kita show dari si img kontras ini. Nah kita lihat hasilnya. Nah gini ya hasilnya ya. Nah kontrasnya lebih tinggi jadinya dibanding gambar atau citra yang awalnya belum kita apa-apain atau yang brightness. Nah kontras, nah sini kontrasnya lebih kelihatan ya, lebih terlihat gitu. Nah sekarang kita coba ini lagi buat si ininya si histogramnya kita lihat. Nah codingannya sama, hanya saja beda di bagian pendeklarasian si kontrasnya. Nah codingannya sama seperti ini. Nah tapi sini kita panggilnya kan kontras. Nah variabel kontras. Nah image kontras. Nah sini juga kita panggilnya kontras histogramnya. Nah kita show, kita lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini ya, histogramnya. Nah kalau kontras ininya lebih tinggi lagi, tingkat ini. Nah kalau ini kan di sini nih, di bagian sini kalau yang bagian brightness. Nah kalau histogram ini di bagian sini lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, mungkin sini mudah-mudahan masih lancar ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mau coba inversi warna ya, atau invert warna. Nah kita di sini mau coba buat kayak filter, yang dimana filter ini kayak filter negatif. Teman-teman kalau pernah nyoba ya
fitur-fitur kamera gitu kan, HP dulu atau HP sekarang juga ada tuh fitur negatif yang dimana warnanya kan berubah tuh jadi negatif. Nah sekarang kita coba nih menggunakan citra ini, kita ubah menjadi filter negatif si gambarnya. Nah kita buat dulu namanya sini inversi warna ya, inversi warna. Nah kita langsung buat codingannya. Nah untuk codingan stepnya sama ya, seperti biasanya kita panggil nih gambarnya sama si shape-nya. Nah lalu di sini kita nah enaknya ini inversi warna sebenarnya udah ada library-nya, jadi kita tinggal panggil aja. Jadi tinggal image inverted kita deklarasiin dulu si inverted ini. Nah kita tinggal ubah 255 minus img. Nah sebenarnya di sini nih kuncinya, dari inverted ini kan warnanya kita ubah nih jadi negatif. Nah sebenarnya dari intensitas cahayanya kita kurangin dari si dimensi cahayanya, jadi nanti hasilnya bakalan negatif atau kebalikan, jadi hasilnya negatif. Nah jadi hasil cahayanya atau hasil citranya itu bakalan seperti filter negatif. Nah kita coba lihat aja. Nah CV2 show. Nah kita coba show kan, lihat dari IMG apa tuh tadi, inverted ya, nah kita hasil nih, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Nah kunci sini 255 dikurangin ya. Nah sini ya hasilnya nih kayak bener-bener negatif gitu warnanya, jadi berubah, yang tadi hijau jadi seperti ini. Nah itu sebenarnya di perhitungan dibalikin gitu kan, jadi negatif, jadi hasilnya seperti ini gitu kan si filternya. Sekarang kita coba untuk si histogramnya. Histogramnya sama codingan sebelumnya, hanya saja di bagian variabelnya, pemanggilannya di beda, jadi image inverted. Nah seperti ini kita buat variabelnya image inverted histogram, kita lakukan coloring di sini, jadi kita convert ke gray. Habis itu kita buat histogramnya. Nah kita tampilin si histogramnya. Nah hasilnya seperti ini ya dari si histogramnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman cukup paham ya di video kali ini, di pengembangan citra kali ini. Untuk lengkapnya teman-teman juga bisa lihat di modul. Jadi nanti situ juga modul cukup lengkap sekali malah. Terus juga untuk video ini juga nanti bisa jadi acuan teman-teman untuk melakukan tutorialnya. Oke, kita sih tadi udah berhasil melakukan inversi warna. Habis itu tadi tingkat kecerahan, kontrol tingkat kecerahan. Terus habis itu kontrol kecerahan, terus kontras. Nah kita tampilin juga histogramnya setiap pengolahan citranya kita lakuin gitu kan. Nah mungkin sekian kali ya untuk video hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.